ilmu hitam dari Kalimantan. Laki kami terkena racun sangga. Ini bisa disembuhkan lah. Ini ilmu tingkat tinggi. Ngalih disembuhkan. Awalnya rumah tangga mereka berlangsung bahagia. Tiba-tiba mereka ini dihadapkan pada serangkaian teror mengerikan. Semenjak kami menikah, berbagai kejadian aneh menimpa kami. Aku disiksa, Mi. Terus sang suami ini, si Andi ini, mengalami sejumlah luka di tubuhnya ya. Itu lukanya bahkan ada yang sampai bolong dan kelihatan tulangnya. Cara kerjanya seperti buku gaib yang dimasukkan ke dalam tubuh saya lewat kiriman. Aku kada sadar. Siapakah pelaku pengirim santet racun sangga ini? Buat lo yang penasaran sama film Racun Sangga, bisa langsung nonton ke bioskop. Racun Sangga tayang reguler per tanggal 12 Desember 2024. Apakah sihir itu benar nyatanya? Tolong kami. Salam sinema, balik lagi sama gue Dodi, coming soon. Minggu ini kita akan membahas sebuah film nih cus, bergenre horor. Tapi dia punya sub genrenya itu body horror. Wah, baru nih. Film ini berdasarkan kisah nyata, diangkat dari tweet Twitter yang viral. Director film ini adalah Rizal Mantovani nih cus. PH-nya ini Soraya Intersign Films. Ilmu hitam dari Kalimantan. Jadi film ini mengisahkan tentang seorang pasangan suami istri yang baru menikah. Awal rumah tangga mereka ini berlangsung bahagia nih cus, karena baru pindah ke rumah baru. Tiba-tiba pasangan suami istri ini mengalami serangkaian kejadian aneh nih di rumah barunya. Si suami ini mengalami sebuah penyakit yang tidak jelas. Mau nggak mau si istrinya nih yang harus ngurusin sang suami nih. Mulai dari nyuapin makan, mandiin, sampai ngain kafan. Enggak. Ini nggak sampai mati, Jus. Ditambah lagi, sang istri ini lagi hamil, Jus. Kebayang kan repotnya? Film yang akan kita bahas minggu ini berjudul Racun Sangga, santet pemisah rumah tangga. Anjay. Horor nih. Racun Sangga. Tahu Cus lu? Racun Sangga. Racun serangga gini-gini. Baygon. Bukan. Ini nih bukan racun serangga ya? Ini nenggak baygon. Enggak. Ini nih bener emang racun sangga, dia nggak typo. Masa ngasih judul film typo ya? Jadi si racun sangga ini adalah sebuah ilmu hitam nih Cus. Yang mana berasal dari Kalimantan. Kenapa dinamain racun sangga? Karena berasal dari tanaman sangga yang dibuat menjadi racun, yang prosesnya itu melibatkan goib. Jadi dimasukin ke tubuh seseorang, makanya disebut racun sangga. Jadi si racun sangga ini bertujuan untuk memecah belah kehidupan rumah tangga seseorang. Biasanya sih ini berlatar dendam pribadi ya, entah patah hati, entah baper gitu. Cast di film Racun Sangga yang pertama ada Frederica Chulnicus. Doi ini berperan sebagai Maya. Nah, si Maya ini adalah seorang istri yang sedang buntiang nih, lagi hamil. Selanjutnya ada Fahad Haidra nih cus. Doi ini berperan sebagai Andi. Nah, si Andi ini adalah sosok suaminya si Maya. Nah, si Andi ini yang akan menerima gangguan-gangguan goib nih, berupa santet lah. Selanjutnya ada Mila Jamila nih cus. Saudaranya Mulan Jamila. Nah, si Mila Jamila ini gue nggak tahu ya dia berperan sebagai siapa ya, karena belum ada bocor nih. Untuk pengenalannya cuman suami istri itu aja. Selanjutnya lagi juga ada Wafda Saifan Lubis nih. Nah, kalau ini lumayan familiar nih, mukanya gue sering lihat. Adegan ikonik di film Racun Sangga. Yang pertama,
film Racun Sangga ini melibatkan kamera CCTV untuk menambah kengerian filmnya ya. Ish. Kayak mendengar atau melihat sesuatu yang nambah ambience kengerian di rumahnya itulah, bahwa ini rumah lagi kena santet gitu. Adegan ikonik selanjutnya ketika si Andi yang diperankan oleh Fahad Haidra ini dia posisinya udah lumpuh dan pakai kursi roda, dan tiba-tiba dia kayak keseret-seret dan dibawa ke dapur, dan di situ dia kayak tiba-tiba kecekek kayak dicekek sama roh gaib. Si Maya istrinya nanya, "Abi kenapa?" "Aku disiksa." Aku disiksa, Mi. Disiksa apa tuh? Siksa kubur. Adegan ikonik selanjutnya. Pokoknya tiap scene yang ngasih visual detail luka-lukanya si Andi nih. Aku kada sadar. Setelah mendengar suara-suara aneh untuk melukai diri, rasanya nyata sekali. Menurut gue keren sih. Bahkan si direkturnya ini bilang awalnya dia punya pandangan lukanya kayak gini, cuman kata si produsernya, enggak kayak gitu. Ini lukanya ada fotonya kok. Jadi dikejar semirip luka aslinya, cus. Luka akibat daripada santet itu. Tadinya saya ada referensi yang serem gitu, yang saya kasih gini aja gitu. Tapi akhirnya dari Pak Surya malah enggak, ini aslinya kayak gini, nih ada fotonya nih. Kalau menurut gue, cus, film Racun Sangga ini nuansa segar nih, cus, untuk perfilman horor Indonesia nih, cus. Karena menyajikan horor yang something new nih, cus. Ya, karena sepanjang trailer kita nggak ngeliat sama sekali setan atau jump scare gitu. Lebih ke teror dan kengerian aja gitu. Sama yang patut diacungi jempol tuh interior rumahnya sih, cus. Horornya dapet banget. Karena dia dari pemilihan warna-warnanya, terus juga tata cahayanya, sama lorong-lorong rumahnya. Itu bikin suasana mencekam gitu di rumahnya itu. Kalau menurut lo, cus, gimana nih, cus? Film Racun Sangga nih, cus. Kalau menurut gua ya, filmnya keren sih. Film horor, tapi nggak ada setannya gitu. Ya. Jadi sudut pandangnya tuh udah, kita kayak dijelasin film horor nih, santet. Tapi santetnya tuh kayak racun gitu. Banyak yang jelasin ternyata santet itu emang sebenarnya dari racun. Nah di film ini nih digambarin gitu. Kalau santet tuh dari racun gitu. Udah gitu plus satu lagi dari Kalimantan, cuy. Ya. Yang bikin kayak believable gitu. Ya. Racun dari Kalimantan, terus sihir. Menurut gue itu gabungan yang keren banget lah. Ya. Ilmu sihir paling ngeri itu asal Kalimantan. Iya. Iya. Lu kena santet nih, Ya. di Jepara, gak bisa sembuh nih se-Jepara nih ya. Iya. Lu bawa tuh ke Kalimantan, pulang-pulang sembuh. Sembuh, cuy. iya. Lu Iya, kena jantung nih, jangan bawa ke Kalimantan ya. Siloam. Yang lu bilang tadi horor tapi nggak ada setannya itu, si produsernya bikin statement, ini termasuk film horor yang penuh inovasi. Jadi dia pengen bikin sesuatu yang baru dan berbeda nih untuk para pecinta film horor Indonesia. Film Racun Sangga bercerita tentang seorang pasangan suami istri yang bernama Maya dan Andi. Maya diperankan oleh Frederika Chul dan Andi diperankan oleh Fahad Haidra. Setelah mereka menikah, mereka menempati sebuah rumah baru nih di bilangan Pondok Indah. Enggak, di bilangan Kalimantan. Awalnya rumah tangga mereka berlangsung bahagia. Tiba-tiba mereka ini dihadapkan pada serangkaian teror mengerikan. Di mana di rumah itu tiba-tiba ada suara-suara aneh, terus juga ada bangkai hewan. Ditambah sang suami ini mengalami semacam penyakit yang tidak jelas. Si suami ini
batuk-batuk gitu, batuknya parah banget terus. Gue bilang, keluar limpanya, keluar jantung, ngeri banget tuh. Tiba-tiba, keluar darah, basi banget ya, batuk-batuk keluar tai. Terus sang suami ini, si Andi ini, mengalami sejumlah luka di tubuhnya ya. Lukanya tuh ngeri cus. Kalau gua baca di thread Twitternya nih, itu lukanya bahkan ada yang sampai bolong dan kelihatan tulangnya cus. Kayak digerogotin sesuatu gitu ya. Iya. Gue serem lah. Jadi kalau lu yang suka hal-hal mengerikan gitu, mencekam, nah ini cocok banget sih nonton film ini. Maya mencoba berbagai cara untuk menyembuhkan sang suami. Akhirnya si Maya ini memanggil mungkin paranormal kali ya, untuk coba menyembuhkan si sang suami ini. Si paranormal ini sampai ampun-ampun, karena dia bilang ini kena santet tingkat tinggi. Kayaknya udah semester 7, udah semester akhir. Makin hari penyakit sang suami ini makin parah nih, kayak luka-luka yang semakin membusuk. Ditambah lagi si sang suami ini mengalami semacam gangguan roh halus. Kayak ada scene si suami ini udah posisinya udah lumpuh ya, duduk di kursi roda. Nah terus dia kayak keseret-seret gitu dibawa ke dapur, dan di dapur itu tiba-tiba dia kayak ada yang nyekek gitu cus, kayak dicekek setan. Terus si istrinya nanya, Abi kenapa? Kamu kenapa? Kata dia, aku disiksa. Ini kayaknya berdasarkan dialognya si yang aslinya deh Jis. Teror demi teror menghantui rumah Maya dan Andi. Selama sang suami sakit, Maya lah yang mengurus semua keperluan Andi. Dari mulai menyuapinya makan, memandikannya, sampai mencari pengobatan alternatif untuk sang suami. Ditambah lagi posisinya, si Maya ini lagi hamil cus. Bayang dong tuh, lo gimana beban keluarga ini ya kan? Lagi hamil, ngurusin suami yang kena santet. Belum lagi ada teror-teror aneh di rumahnya. Kebayang betapa si penulis skenario ini ngasih konfliknya terlalu banyak. Kan bisa ditambah-tambahin gitu ya. Pengen ngopi gulanya nggak ada. Pas pengen nyalain kompor gasnya habis. Aduh, pelik banget sih. Pelik ya. Bro. Ribet lah, bertubi-tubi lah masalahnya nih. Apakah Andi bisa terbebas dari jerat santet yang ia derita? Siapakah pelaku pengirim santet racun Sangga ini? Sedikit bocoran, orang yang mengirim santet ini adalah orang di masa lalu Maya yang sakit hati nih. Penasaran? Buat lo yang penasaran sama film Racun Sangga, bisa langsung nonton ke bioskop. Racun Sangga tayang reguler per tanggal 12 Desember 2024. Terima kasih buat yang udah subscribe, untuk yang udah share, yang udah sering like, yang nonton 5 kali sehari. Oke, segitu aja episode Coming Soon minggu ini. Dukung perfilman Indonesia, bangga film Indonesia. Gua Edo dan kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sinema.